Fams, ada banyak harta yang mau kita bagi dari tanah Jawa. Ini nih salah satunya. Jejel sotong yang istimewa. Kalau kalian lebih suka bubur ayam spesial apa bubur ketan hitam nih Fams? Semua tampil kekinian loh. Yang manis legendaris ada menu bebek bacem. Untuk wisatanya kita nikmati ademnya piknik di pinggir aliran sungai. Selain banyak kuliner menggugah selera, tanah Jawa juga kental dengan unsur nuansa budaya. Alas cepetan Watu Lawang dari Tanah Ngapa, Kebumen, Jawa Tengah salah satunya. Fams, cepetan alas Watu Lawang adalah kesenian klasik tempo dulu. Di atas ceruk-ceruk bebatuan, para penari nggak dibebani gerakan sulit yang terlalu banyak liukan. Berbeda dengan jenis tarian topeng pada umumnya, gerak tari alas cepetan Watu Lawang terlihat mudah, bebas, dan asal sesuai dengan alunan musik yang sederhana. Topeng ini menjadi simbol upaya perlawanan leluhur di masa lalu dari kejaran musuh dan demi kehidupan yang lebih baik. Jadi kesenian cepetan alas Watu Lawang itu bermula dari peristiwa pengepungan Kajoran pada tahun 1503, di mana masyarakat desa Kajoran sebelah barat Watu Lawang itu kemudian lari ke Watu Lawang di batu-batu, di ceruk-ceruk. Mereka membuat topeng menyerupai salah satu penghuni hutan, makhluk halus penghuni hutan Watu Lawang yang disebut cepet, sehingga disebut cepetan. Di situ mereka kemudian memakainya dan melakukan gerakan-gerakan asal ya untuk menakut-nakuti pasukan-pasukan yang sedang mengejar mereka. Biasanya sih Fams, seniman pembuat topeng cepetan sudah turun-temurun atau terbiasa membuatnya. Maklum deh, topeng ini dibuat tanpa penggambaran pola bentukan wajah terlebih dahulu. Tapi katanya Fams, tradisi pembuatan topeng cepetan yang sakral dan sesungguhnya perlu melewati tahapan ritual seperti bertapa, tirakat di ceruk-ceruk bebatuan yang ada di Watu Lawang. Seiring perkembangan zaman, kesenian alas cepetan gak cuma di desa Watu Lawang aja, tapi mulai jadi identitas seni dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Seni ini kerap hadir dalam banyak tradisi dan momen nasional, seperti Agustusan. Selain seni tari alas cepetan, ada juga nih seni tradisi lain yang masih dipertahankan. Namanya kesenian kotekan lesung Watu Lawang. Kesenian ini Fams biasa dilakukan oleh para ibu di desa Watu Lawang pada momen tertentu seperti saat gerhana, bulan Maulid, bulan Rajab, ataupun bulan Syawal, terutama sih saat musim panen tiba. Desa Watu Lawang memiliki lahan yang subur. Uniknya, tanah dan sawah di sini dipenuhi oleh sebaran bebatuan dari gunung api purba jutaan tahun silam. Bangunan beratap ini Fams bukan rumah warga loh, tapi bangunan pemakaman kuno di desa Watu Lawang. Namanya Fams, Makam Kuwu. Bangunan makam Kuwu membentuk punden berundak yang tersusun berdasarkan kasta atau tingkatan masyarakat. Ayo Fams, kapan-kapan ke Watu Lawang. Berbatasan dengan Samudra Hindia di selatan Pulau Jawa, Kabupaten Kebumen nggak pernah kehabisan kuliner laut yang enak. Salah satunya ini dia Fams, kerang bletak. Kuah tumisan yang pedas, daging kerang yang gurih dan kenyal, serta potongan pete yang renyah, wangi menggoda, bikin nafsu makan berlebihan. Di Kebumen, kerang ini biasa didapat nelayan di pesisir Kecamatan Ayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Pete juga menjadi bahan wajib dalam menu kerang bletak Fams. Di lain tempat, menu ini juga disebut dengan nama kerang sambal pete. Fams, pete berasal dari jenis polong-polongan. Kandungan asam amino yang membentuk sulfur di dalamnya bikin aroma pete makin menyengat. Sedari dulu, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya rempah. Kebanyakan rempah dari Nusantara bercita rasa pedas Fams. Katanya sih Fams, di Indonesia ada lebih dari 320 jenis sambal loh. Wah, banyak ya. Kerang bletak atau kerang sambal pete menjadi salah satu kuliner hasil kolaborasi lauk dengan olahan sambal. Emang bukan sambal yang diulek sih, tapi sambal irisan model begini juga nggak kalah pedas. Apalagi kalau ditambahkan cabai rawit utuh. Sebelum dimasak, pastikan kerang sudah dicuci bersih. Jangan sampai ada sisa pasir laut yang masih tersimpan dalam cangkang ya. Kerang termasuk organisme laut yang tahan banting Fams. Tergolong dalam kelompok moluska atau hewan lunak yang diapit cangkang keras.
Kerang hijau menjadi kerang yang paling tahan terhadap polutan asing. Di lautan, kerang hijau nggak hanya mampu menyerap plankton sebagai makanan, tetapi juga logam berat yang berbahaya. Makanya fams, walaupun enak, konsumsi kerang hijau tidak dianjurkan terlalu banyak. Oh iya, dinamakan kerang bletak karena proses memasaknya ini fams. Suara cangkang kerang yang beradu dengan wajan atau penggorengan bikin suasana masak jadi rame. Bletak-bletak gitu deh fams. Hahaha. Fams, kalau cangkang sudah terbuka dan daging kerang sudah kemerahan, tandanya sudah matang. Siap disajikan di atas daun pisang. Fams, menu menggiurkan ini jadi salah satu harta dari tanah Jawa. Wanginya menggoda, rasanya sudah pasti istimewa. Para penggila seafood pasti tahu kalau cumi-cumi punya level kelezatan yang istimewa. Coba deh bayangin menyantap cumi-cumi dengan ukuran gemuk seperti ini. Eits, jangan terkecoh dulu fams. Walaupun bentuknya mirip, tapi ini bukan cumi-cumi. Ini namanya sotong. Diolah menjadi kuliner ala Kebumen dengan nama jejel sotong. Ciri dan menu jejel sotong ini, ukuran sotongnya gemuk dan montok dengan bumbu ala kuah gula yang cukup kental. Kalau kata orang Kebumen, jejel sotong punya rasa yang numani. Berasal dari kata tuman yang artinya kebiasaan. Maksudnya fams, menu yang bikin ketagihan. Jadi pengen makan terus-terusan. Soal cita rasa, sotong dan cumi-cumi nyaris nggak ada bedanya. Tekstur dagingnya kenyal dengan rasa gurih yang khas. Karena ukurannya lebih besar, otomatis daging sotong juga lebih tebal. Untuk menu jejel, sotong yang sudah jumbo masih diisi pakai adonan tepung. Sekilas isiannya mirip siomay atau dimsum gitu, fams. Enak banget, fams. Ini nih bahan bakunya, bumbu dapur dan rempah untuk kuahnya. Ada juga telur, tepung, dan wortel untuk isi dalam sotongnya. Sotong yang masih segar biasanya kenyal dan tidak lembek saat ditekan. Warnanya putih atau gelap berbintik kehitaman, serta merah keunguan saat sudah masuk lemari es. Kalau mampir ke rumah makan Padang, pasti pernah lihat menu gulai cumi-cumi dengan isian tahu atau telur. Nah, sajian jejel sotong dari Kebumen ini, fams, konsepnya hampir sama. Yang bikin beda ada pada adonan untuk isiannya. Campur irisan daun bawang dan potongan wortel bersama dengan gula, merica, kaldu bubuk, garam, telur, dan air. Mirip kayak bikin adonan bakwan gitu deh. Bikin adonannya jangan terlalu encer ya. Bisa tambah tepung untuk menyesuaikan kekentalannya. Fams, jejel sotong dari Kebumen juga punya kuah ala gulai. Gulai dari Indonesia sering disamakan dengan kari ala India. Keduanya memang terasa berempah banget. Masakan dengan racikan bumbu rempah yang kuat emang selalu jadi senjata ampuh untuk aneka kuliner berbahan dasar daging, ikan, atau seafood. Malum deh, ikan atau seafood memiliki aroma amis yang khas. Kalau nggak pintar-pintar mengolahnya, bisa bikin nafsu makan jadi berkurang. Begitu pula dengan sotong. Hewan laut yang punya tentakel dan kelenjar tinta ini juga butuh perlakuan beda. Selain harus segar saat mengolahnya, perasan jeruk nipis cukup ampuh untuk kurangi aroma amisnya. Oh iya, nama jejel sotong terinspirasi karena proses ini, fams. Bagian tengah sotong yang sudah bersih dan kosong akan diisi penuh dengan adonan tepung. Istilahnya disebut dengan dijejali atau dijejelin, fams. Ini sebabnya adonan isian sotong jangan terlalu encer. Bisa-bisa nanti malah meluber, fams. Semakin penuh isiannya, sotong yang matang bisa terlihat gemuk dan montok. Kukus sekitar 15 menitan. Sambil menunggu, kita peras santannya dulu, fams. Katanya sih memeras santan dengan posisi jempol menghadap ke bawah seperti ini dipercaya membuat rasa santan jadi lebih gurih. Jadi nggak cepat basi juga, fams. Hihihi, masa sih? Selama 15 menitan dikukus, isian sotong memang belum matang sempurna. Tapi paling nggak bentuknya sudah kelihatan, fams. Sudah montok. Hihihi. Sekarang tinggal masak aja nih bersama dengan bumbu gulainya. Panaskan minyak dan tumis bumbu halus sampai harum. Kalau sudah, santan dan gula merah bisa menyusul kemudian. Fams, deretan menu bersantan banyak banget di Indonesia. Maklum, negeri kita yang terkenal tropis, banyak sekali tumbuh pohon kelapa. Begitu pula dengan menu seafood atau hidangan yang berbahan asal biota laut. Banyak banget, fams, di negeri kita. Di Kebumen, Jawa Tengah, sotong biasa didapat nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Ayah. Sotong juga banyak dipasok wilayah lainnya seperti Cilacap dan Pacitan.
Bagi kesehatan, sotong mengandung banyak nutrisi, mulai dari vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, dan magnesium. Tapi konsumsi sotong dan aneka seafood lain jangan berlebihan ya. Konsumsinya harus dibatasi, terutama bagi yang punya tekanan darah tinggi. Walaupun nikmat, jangan sampai hilaf, fams. Hihihi. Ternyata fams, gak cuma orangnya aja nih yang manis-manis. Selama ini, masakan ala suku Jawa juga terkenal dengan cita rasa yang agak manis. Siapa sih yang gak tahu olahan bacem? Manisnya tempe dan tahu bacem ternyata juga bisa diaplikasikan pada bahan lain seperti bebek. Ini fams, bebek bacem, warisan kuliner dari tanah Jawa. Menu bebek bacem yang ini asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Bukan untuk hidangan ritual atau acara adat, sajian bebek bacem hanyalah menu rumahan yang bisa disantap setiap hari. Kuliner bebek yang diolah dengan bumbu bacem jelas berbeda dengan bebek goreng atau rica-rica. Dari tekstur bumbunya, bacem terlihat lebih basah, walaupun gak berkuah. Cita rasanya dominan manis. Yang pasti sih daging bebeknya empuk karena pakai bebek muda yang diolah dengan cara tepat. Ini loh fams, bahan bumbu untuk bebek bacemnya. Ada bawang, serai, laos, kemiri, dan kunyit. Ada juga tuh ketumbar, merica, dan santan. Untuk pemanisnya bisa pakai gula merah dan kecap manis. Fams, pada masa lalu ketumbar menjadi rempah atau bumbu dapur yang mudah didapat dan harganya cukup murah. Wajib ada deh sebagai bumbu buat ngebacem. Bebek untuk dibacem baiknya sih diungkep dulu. Memakai bebek usia muda lebih menguntungkan karena proses ungkepnya nggak lama dan daging lebih cepat empuk. Sudah bukan rahasia lagi deh fams, mengolah bahan makanan dengan teknik bacem atau membacem menjadi erat kaitannya dengan kuliner Jawa. Perpaduan rasa yang manis dan gurih membuat bacem menjadi lebih istimewa. Jangankan bebek, tempe atau tahu yang dibacem juga enak banget fams. Kalau dulu ketumbar dan gula merah aja sudah cukup, sekarang sih racikan bumbunya lebih banyak supaya makin nikmat pastinya. Identiknya masakan Jawa yang manis ternyata ada historisnya loh. Katanya rasa manis kuliner Jawa terkait dengan masa kolonialisme. Berawal saat Belanda melakukan sistem tanam paksa, di Jawa Tengah dan Jawa Timur petani banyak dipaksa menanam tebu. Pada masa krisis pangan di tahun 1830 sampai 1870-an, tebu akhirnya menjadi alternatif bertahan hidup. Seringnya sih banyak makanan diolah memakai air perasan tebu, hingga masyarakat Jawa akrab dengan masakan manis. Oh iya, bacem atau membacem berarti merendam atau merebus bahan makanan dalam air gula hingga asat atau airnya habis. Sip lah, bebek bacem ala tanah Jawa.